Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 MIPA, selamat bertemu lagi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi. Anak-anak, pada hari ini kita masih membahas sel volta, sel elektrolisis, dan hukum Faraday. Jadi tujuannya adalah kalian memperdalam materi sel volta, sel elektrolisis, dan hukum Faraday melalui soal-soal. Ini yang harus dipahami. Sel volta itu katoda positif, anoda negatif, sementara elektrolisis katoda negatif, anoda positif. Yang lainnya silahkan dibaca sendiri. Nah, untuk sel volta ini rangkaiannya yang sebelah kiri ini oksidasi, sementara ini adalah yang reduksi, ya. Ini oksidasi, ini reduksi. Kemudian ada rumus untuk mencari potensial sel yang reduksi dikurangi oksidasi. Kalau bisa ini pakai kurung, karena bisa jadi yang oksidasi itu negatif, dan nanti hasilnya positif. Kemudian reaksi redoks dikatakan berlangsung jika selisih yang tadi ini harus berharga positif. Kemudian ini harus hafal, ada deret kereaktifan logam atau deret volta. Prinsipnya semakin ke kanan itu semakin mudah mengalami reduksi. Semakin ke kiri semakin sulit mengalami reduksi. Nah, contoh soal misalnya ini, diketahui potensial Zn plus 2, potensial reduksi ya, Zn plus 2, Cu plus 2. Tulislah notasi sel yang dapat disusun. Kalian lihat di sini yang positif. Tadi pada deret volta semakin ke kanan itu semakin positif harganya. Cu di sini semakin positif, sementara yang ke kiri semakin negatif. Maka yang mengalami reduksi adalah Cu. Ini Cu di katoda, sementara yang mengalami oksidasi adalah Zn. Ditulis seperti ini. Ya. Kemudian di logam yang memiliki harga potensial sel yang lebih negatif, potensial elektroda yang lebih negatif diletakkan sebagai anoda atau yang mengalami oksidasi ini. Nah, lebih mudah lihat saja di sini. Posisinya ada di mana? Cu, kemudian Zn. Oh, Zn berarti mengalami oksidasi. Oksidasi itu adalah di anoda, anoks ya. Sementara katoda karedoks. Ini tinggal dihitung Nata. Kemudian ini nomor 2. Nah, kalau dikatakan yang berlangsung spontan, tadi kan yang harus berharga positif selisihnya. Kalian kembali lagi aja ke sini. Lihat antara Fe, Zn, Mg, Cu. Mana posisinya seperti ini? Mg, Zn, Fe, Cu. Cu lebih mudah mengalami reduksi, yang kedua Fe, ketiga Zn, baru Mg yang mengalami oksidasi. Jadi urutannya seperti ini. Cu paling mudah mengalami reduksi. Nah, tinggal aja dilihat di sini. Ini Fe oksidasi kan? Dibanding dengan Zn, Fe dengan Zn. Fe sebelah kanan berarti harusnya reduksi. Ini salah. Zn dengan Mg, Zn dengan Mg berarti Zn mengalami reduksi. Ini oksidasi. Cu dengan Zn, Cu dengan Zn, Cu harusnya reduksi. Ini oksidasi. Dan yang terakhir yang benar yang ini Mg dan Cu. Mg dan Cu. Cu di sini reduksi. Nah, ini benar posisinya di sini. Sementara Mg oksidasi. Jadi sekali lagi lebih mudah dengan melihat deret volta. Nah, untuk sel elektrolisis yang harus dipahami kalau katoda itu yang biasa ya, ini seperti ini, tinggal dipelajari lagi. Untuk anoda ini ya, kalau misalnya elektrodanya tak inet, maka ini nanti anodanya justru yang akan dioksidasi. Contoh misalnya, kita lihat soalnya. Nah, elektrolisis itu ada tiga elektrolisis ya. Yang pertama lelehan atau leburan. Kalau ini langsung seperti biasa aja, terurai menghasilkan ion positif, ion negatif. Di katoda positif berubah menjadi logamnya, imin berubah menjadi gasnya. Sama ini juga. Jadi tidak ada aturan-aturan. Yang ada aturan adalah larutan. Larutan itu ada dua, satu elektroda inet, ini tidak ikut bereaksi. Jadi tadi misalnya CuCl2 terus menghasilkan Cu plus 2 tambah 2 Cl min. Cu plus 2 nanti yang positifnya akan menghampiri kutub yang negatif, tereduksi di sini. Karena bukan golongan 1A, 2A ya. Kemudian 2 Cl min berubah menjadi Cl2. Kemudian untuk yang ini elektrolisis KNO3 dengan platina. Ini tidak usah dilihat. KNO3 terus hasilkan K+ dan NO3-. K itu golongan 1A, tidak tereduksi.
yang reduksinya adalah air. Kemudian NO3- juga tidak teroksidasi. Kenapa? Karena ada O di sini. Maka ganti lagi dengan air. Maka yang ditanya, di katoda terbentuk apa? Gas H2. Di anoda terbentuk apa? Gas O2. Nah, kemudian yang ini, elektrodanya adalah selain PTAU dan karbon. Elektroda itu ikut bereaksi di anoda. Nah, kita lihat yang barusan. Larutan KNO3, kalau tadi dengan PT, kalau ini dengan Ni elektrodanya. KNO3 menjadi K+ dan NO3-. K+ tidak tereduksi, yang tereduksi adalah air. NO3- juga tidak teroksidasi, tapi kita hanya melihat Ni-nya, elektrodanya. Kalau elektrodanya Ni selain yang 3 ini, maka langsung elektrodanya di sini yang teroksidasi. Jadi seperti ini. Nih, misalnya Na2SO4 dengan elektroda Al. Al langsung di sini di anoda, ini Al langsung menjadi Al+3 elektron. Kalau yang ini sama dengan yang tadi, Na tidak tereduksi, yang tereduksinya adalah air. Jadi aturannya harus dihafal. Kemudian hukum Faraday. Ini hukum Faraday 1 dan 2. Ini rumusnya ada 2W sama dengan E kali F. Ini adalah massa. Al per valensi, ini F, yang kalau ada T, maka rumusnya adalah W sama dengan EIT per 56.500. T-nya dalam detik. Hukum yang kedua, ini mah untuk dua larutan. Ada dua larutan. Rumusnya W1V1 per AR1 sama dengan W2V2 per AR2. Tinggal dimasukkan saja. Contoh di sini. Tuh. NiSO4 Ni+2, berarti biloxnya 2 ya. Kemudian ditanya di sini ininya listriknya 0,1 F. F sama dengan 0,1 F. Ekuivalennya berarti 59 bagi 2. W-nya sama dengan E kali F, tinggal dikalikan. Karena ini Faraday 1. Nah, kalau ada listrik, ada menit, ada ampernya, berarti tinggal dimasukkan. Ciri utamanya sebetulnya menit. Menit langsung diubah menjadi detik. Ininya E 563,5 per 2 ya. Ini kali 0,2 I. T-nya nanti per 96.500, hasilnya adalah sekian. Kemudian Faraday 2 ada dua larutan, NiSO4 dan AgNO3. Tinggal dimasukkan ini WNI3 9,75, ditanya WAG Ni+2 dan Ag+, langsung dimasukkan ke sini. Ini juga sama AgNO3 dan CuSO4, tinggal dimasukkan ke sini. Ini sudah sangat jelas yang Ibu berikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Ini ada kata-kata bijak nih, bagus. Hidup adalah seni gambar tanpa satu pun penghapus. Bagus sekali ya kalimatnya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tambah memahaminya. Sel volta, elektrolisis, dan hukum Faraday. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.